Selamat datang kembali di podcast SKSD, podcast suka-sukanya Devsa. Tentunya bersama saya, Devsa Rifki. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya. Tetap semangat di pandemi ini. Oke, kali ini bahasan suka-suka yang akan gue bahas untuk minggu ini adalah tentang mahir berkendara di jalanan. Kenapa gue membahas ini? Ini adalah untuk membantu kamu yang sedang belajar berkendara, mencoba belajar berkendara. Oke. Jadi terlepas dari skill kalian berkendara, terus ilmu kalian tentang berkendara, ilmu-ilmu yang dimiliki, kalian tuh membutuhkan pengamatan yang tepat, cepat gitu. Yang pada saat kalian berkendara gitu ya, tentunya. Nah, pengamatan ini bisa kalian pengamatan ini berupa visual, berupa dari mata, terus bisa dari pendengaran kalian, dari telinga, dari pendengaran, atau juga bisa dari syaraf, kulit gitu. Misalnya ada tepokan dari orang yang di samping lo gitu kan, atau juga perasaan lo gitu kan. Perasaan ini gak enak nih, belok sini nih, macet gitu. Apa sih yang akan gue bahas kali ini? Yaitu teori PIEV. Teori ini gue dapatkan dari teknik lalu lintas atau rekayasa lalu lintas pada saat gue kuliah dulu. Nah, teknik ini adalah membantu kita untuk sebenarnya menghindari kecelakaan gitu, dan membantu kalian bermanuver di jalanan gitu. Apa itu PIEV? PIEV itulah satu P, perception atau tanggapan kalian. Tanggapan memahami sesuatu gitu ya. Itu adalah proses mengenali suatu rangsangan yang diterima melalui mata, telinga, maupun indera lain. Kayak tadi gue bilang seperti kulit gitu ya. Yang memerlukan penelaahan di otak kalian. Waktu yang dibutuhkan untuk proses ini disebut waktu tanggapan atau bahasa Inggrisnya perception time. Lalu yang kedua adalah intellection atau identification. Bisa ada yang ngomong gitu juga. Yang pertama sih intellection, yaitu pengenalan kalian. Nah, pengenalan ini adalah proses pemikiran yang diterima oleh otak setelah kalian pertama mendapatkan rangsangan. Ada sesuatu nih, misalkan dari mata kalian ngelihat sesuatu, ada sesuatu di depan gitu kan, atau terdengar dari telinga kalian ada klakson di samping, atau suara mobil, suara ambulan misalkan kalian lagi itu di samping kalian, di belakang kalian, itu kan biasanya kedengeran ya. Nah, itu kalian mendapatkan itu langsung diproses oleh otak. Proses ini merupakan proses pengenalan ya, atau enggak intellection process. Bagi pengemudi yang berpengalaman, asik. Waktu ini semakin cepat, lebih cepat gitu. Karena dia udah berpengalaman. Makanya untuk mempercepat proses ini, kalian sering-sering aja berkendara. Kalian akan lebih jago lah, lebih berasa nih mobil gimana nih gitu di bawahnya. Yang ketiga, emotion gitu. Atau ada orang suka bilangnya juga decision, karena di situ kalian memilih kalian membuat keputusan gitu. Itu adalah keputusan untuk melakukan respon yang tepat ya terhadap suatu rangsangan, dan emosi mempengaruhi proses yang pengambilan keputusan seperti itu. Nah, setelah kalian tadi dapat rangsangan, terus diproses di otak kalian. Nah, selanjutnya adalah emosi kalian ini menentukan apa yang mau kalian lakukan gitu. Apa tindakan kalian nih setelah ada sesuatu nih gitu. Pengambilan keputusan setelah melalui tadi perception dan intellection. Emotion ini, bagian ini adalah pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Biasanya harus prima makanya gitu. Kalau usia ya. Makanya kenapa orang tua jangan disuruh bawa kendaraan gitu. Karena pengambilan keputusannya ini agak lebih lambat dibanding yang anak muda gitu. Yang terakhir adalah volition atau
yang orang lain bisa juga menyebutnya reaction, yaitu kemauan atau reaksi. Reaksi ini adalah untuk mengambil suatu tindakan dengan berbagai pertimbangan yang diambil. Seperti bisa kalian ada sesuatu nih, ternyata di depan ada yang berhenti atau kecelakaan atau nyebrang sembarangan misalkan gitu. Tiba-tiba kan lu kaget nih, dapat rangsangan, terus lu proses gitu kan. Terus lu memilih keputusannya di emosi itu, gua harus ngerem gitu. Nah, volition ini adalah kemauan lu untuk ngerem langsung. Di situ kalian harus ngerem gitu, atau reaksi lu terhadap sesuatu yang di depan oleh mata gitu. Misalkan tadi, atau kalau dari contohnya dari pendengaran, kalian mendengar sesuatu gitu kan. Ada langsung pengambilan keputusan, misalkan ada ambulan dari belakang kan ngebut tuh, langsung suaranya dari yang nggak kedengeran langsung perlahan kalian denger kan sirenenya, langsung pengambilan keputusan kalian ngelihat spion gitu kan, atau enggak kaca belakang, kalian langsung banting setir maksudnya ke kiri atau ke kanan gitu untuk membantu ambulan lewat gitu. Itu juga bisa membantu kalian jadinya untuk menghindari kecelakaan, bermanuver lebih baik gitu. Pokoknya mahir dalam berkendara di jalanan gitu. Enak lah jadinya. Jadi kalian kalau udah tahu ilmunya, seenggaknya nanti bisa dipraktekin ya kan. Nah, jadi selanjutnya ini ada juga jarak aman atau jarak yang dibutuhkan untuk proses setiap orangnya itu melakukan proses PF ini tadi. Mulai dari proses awal yang menerima rangsangan sampai melakukan tindakan. Nah, itu kan ada jaraknya itu bisa dihitung. Jaraknya yaitu DP kalau di rumus ya. DP sama dengan 0,278 dikali V dikali T. V di mana V adalah kecepatan kalian berkendara atau kecepatan kendaraan kalian gitu, misalkan kilometer per jam. Dan T adalah waktu PF kalian. Nah, gitu. Jadi misalkan kalian kecepatannya berapa, terus kalian memiliki perhitungan PF, waktu PF-nya berapa gitu. Jadi kalian tahu nih standar kalian untuk melakukan jarak aman di depan kalian atau di belakang kalian itu seberapa sih gitu. Nah, kalau di aturan yang di Indonesia ini, waktu PF-nya itu dari 0,3 detik sampai 2 detik. Kalau dari AASHTO, waktu PF yaitu 2,5 detik gitu. Yang normal, yang ideal, yang harus bisa sampai aman berkendara itu segitu gitu. 0,3 detik itu cepet banget. Kalian tuh tanggap banget gitu. Misalkan ada sesuatu di depan, harus ngerem nih atau harus belok nih, harus lihat belakang nih, aman nggak buat ngerem mendadak gitu. Atau kalau mau ke kiri, aman nggak di kiri, kalau mau kanan, aman nggak di kanan gitu. Kayak gitu, reaksinya cepet banget, 0,3 detik. Kalau 2 detik ya berarti kalian kan kemampuannya semakin tinggi waktu kalian mencerna dari rangsangan itu, mengambil keputusan dan melakukan keputusan tersebut, melakukan tindakan, kalian harus berarti lebih tinggi tuh angkanya. Angka untuk jarak yang dibutuhkan untuk proses PF gitu. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi PF. Salah satunya tadi gue udah sebut yaitu faktor usia gitu. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai PF gitu. Kondisi mental juga dan emosi itu antara yang tadi gue bilang orang tua dan orang muda itu sangat berbeda kondisi mentalnya gitu kan. Mungkin kalau orang tua kan tingkat kepekaannya lebih tinggi, pengalamannya agresivitas susah banget ngomong terhadap daya responnya itu semakin menurun tapi gitu. Sehingga waktu yang dibutuhkan juga semakin meningkat kayak tadi. Kalau anak muda kan cepat, masih sigap tanggap gitu. Nah, lalu kondisi fisik juga kondisi kendaraan kalian nih ya, selain kan kendaraan diri kalian gitu. Jadi kalau kalian sehat pasti kan lebih cepat pengambilan keputusannya,
segala macamnya lebih cepat dibanding kalian lagi sakit, lagi pusing, lagi banyak pikiran gitu. Aduh cicilan nih lagi naik mobil habis pulang kerja, aduh belum bayar utang, aduh gitu kan. Pusing. Akhirnya meleng kayak gitu. Itu yang bisa mempengaruhi nilai PF. Ada juga kondisi lingkungan gitu. Misalkan kondisi lingkungan kalian melewati jalan yang besar, nyaman, dengan kondisi lingkungan yang kalian melewati jalan-jalan kecil, itu beda tuh. Rasanya itu. Atau jalan tol dan jalan biasa, jalan lingkungan, itu kan. Ada juga misalkan jalan yang sesek, padat penduduk dengan jalanan yang penuh dengan tanaman gitu kan. Lebih enak yang tanaman kan. Kalian jadi nyetirnya atau membawa kendaraannya lebih nyaman, lebih bisa mikir plong, lebih mikir jernih gitu. Faktor pendidikan selanjutnya. Ini pendidikan ini ya kecerdasan lah secara umum. Ilmu-ilmu yang kalian dapatkan gitu. Yang membantu untuk kepekaan kalian, rangsangan kalian, keputusan kalian dalam mengambil tindakan. Susah banget sih gua belibet ngomongnya. Sorry. Nah gitu. Jadi dan juga ketajaman mata ya gitu. Beda nih yang kayak gua pakai kacamata dengan orang yang misalkan normal matanya, beda kan ketajamannya gitu. Atau dengan orang tua yang pandangannya plus gitu matanya. Beda gitu. Itu dia beda dari ketajaman penglihatannya gitu. Makanya harus pakai kacamata kalau kalian matanya bermasalah gitu. Oke, kayaknya itu aja. Udah cukup ringkas sih ini. Yang penting oh iya, satu lagi. Untuk menambah itu yang tadi kalian harus sering latihan. Sering menambah jam terbang. Emang lagi mau ngapain gitu. Lebih sering lah berkendara. Mau motor, mau mobil gitu. Lebih berasa nih kalau gue bawa mobil kayak gini nih. Beloknya, remnya nih kalau ada rem mendadak, gue bisa ngerem nih seberapa detik biar sampai berhenti gitu. Gue bisa seberapa detik ngebalap mobil yang depan gitu. Oh, gue tahu nih kemampuan mobil gue kayak gini, gue tahu kemampuan gue kayak gimana gitu. Jadi kalian kalau sering berkendara jadi tahu kayak gitu, lebih pengalaman, lebih enak beloknya gitu. Misalkan tadinya kagok gitu. Jadi beloknya nggak enak, sekarang tahu kapan harus belok yang tepat gitu. Oke, itu aja kayaknya ya. Udah cukup lah ya. Sekian dari gua. Semoga podcast ini membantu kalian semua yang sedang mempelajari kendaraan, belajar setir mobil, setir motor. Semoga kalian menjadi mahir. Yang udah mahir juga menjadi lebih mahir. Yang gak tahu bisa jadi tahu. Oke semuanya, gua Devsa. Gua pamit ya. Bye.